Nama saya Muhammad Hilman Hirzi dengan NIM 070203200558. Nama saya Muhammad Hafidz Daifullah dengan NIM 070404020134. Nama saya Nuria Faradis Aljinan dengan NIM 070203200072. Biografi Mullah Muhsin Faid Al-Hasani. Nama Muhammad bin Syah Murtado bin Syah Mahmud. Lahir di kota Hasan 16 September 1598 Masehi atau 14 Safar 1007 Hijriah. Wafat pada 21 Mei 1680 atau 22 Rabiul Tsani 1091 Hijriah. Ayahnya bernama Murtado. Faid Hasani terlahir dari keluarga yang terkenal dengan ilmu pengetahuannya di kota. Faid Hasani sempat menetap di kota ilmu Qom, namun itu tidak berlangsung lama. Ketika mendengar Syed Jamaluddin Bahraini tiba di kota Shiryaz, ia berhijrah di kota ini untuk menimba ilmu dari ulama besar ini. Pada masa itu Shiraz merupakan kota pusat ilmu pengetahuan dan penelitian. Banyak ulama yang lahir dan tampil di sana. Di kota itu pula ia menikah dengan putri dari Mullah Sadra, dan darinya pula ia menyandang nama kehormatan Faid. Adapun guru dari Mullah Muhsin Faid Kashani, yang pertama ada Syah Murtado, yang kedua ada Majid Al-Bahrani, yang ketiga ada Muhammad bin Husain Al-Amili, yang keempat ada Saudar Ad-Din Asy'aradi, yang kelima ada Muhammad Tahir Al-Qummi, yang keenam ada Khalil bin Al-Ghazi, yang ketujuh ada Muhammad Bakir Al-Husaini, yang kedelapan ada Muhammad Ibn Husain, yang kesembilan ada Muhammad Sholih Al-Mazandawani. Sedangkan murid-murid dari Mullah Muhsin Faid Kashani yaitu ada yang pertama Alam Al-Huda, yang kedua Al-Majlisi, yang ketiga Nikmatullah Al-Jazairi, yang keempat Al-Qadi Said Al-Qummi, yang kelima Muhammad Mukmin bin Abdul Ghafur, yang keenam Nuruddin Muhammad, dan yang ketujuh Muhammad Hadi. Latar belakang penulisan kitab tafsir As-Sofi. Yang pertama, terdorong dengan adanya anggapan bahwasanya belum ada kitab tafsir yang luas bahasanya dan yang bisa membedakan riwayat sahih dan lemah. Dan yang kedua, terpengaruh dengan gaya penulisan kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asr At-Ta'wil karya Ibn Baydawi. Dan yang ketiga, adanya berbagai sumber riwayat dari Ahlul Bait yang bisa dirujuk sebagai dasaran dalam penulisan kitab tafsir As-Sofi. Keunggulan kitab tafsir As-Sofi. Yang pertama, dinilai lebih ringkas dan selalu dimanfaatkan oleh peneliti, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Ali Iyazi. Yang kedua, terdapat 12 muqaddimah yang dinilai terbaik pada permulaan kitab, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Hadi Ma'rifat. Dan yang ketiga, banyak ulama yang memberi syarah dan terjemah terhadap kitab tafsir ini, yang berarti banyak ulama yang berupaya mengembangkan kitab tafsir As-Sofi ini melalui terjemah dan syarah-syarahnya. Faid Kashani merupakan seorang ulama yang berideologi Syiah, lebih tepatnya Itsna Asyariyah. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kitabnya berisikan ideologi pemikiran Syiah. Maka dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran kitab As-Sofi karya Faid Al-Kashani ini merupakan corak mazhabi. Adapun metode yang digunakan oleh Faid Kashani yaitu tahlili, di mana ia menafsirkan Al-Quran dengan urutan surat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Sumber penafsiran yang ia gunakan dalam kitab ini yaitu menjelaskan dengan bil ma'thur atau ayat Al-Quran dengan hadis serta pendapat para sahabat. Namun dalam literatur lain menyebutkan bahwa kitab ini disebut menggunakan metode ijmali karena Faid hanya menjelaskan secara global kecuali pada ayat-ayat yang menjadikan legitimasi atas akidahnya.
Dalam menafsirkan ayat, Faid Al-Kashani menjelaskan dengan detail dan terperinci terutama pada ayat-ayat yang menjadi landasan atas pemikirannya. Adapun sistematika penulisan kitab As-Safi ini dimulai dengan biografi Mufasir, dilanjutkan dengan menyebutkan 12 muqaddimah, kemudian dimulai dengan tafsir Isti'adzah, dilanjutkan dengan tafsir Al-Fatihah sampai Anas, kemudian penutup. Isi 12 muqaddimah yaitu yang pertama tentang keutamaan Al-Quran dan pentingnya berpegang teguh kepada periwayatan Ahlul Bait dan celaan untuk memusuhi mereka. Yang kedua yaitu ulumul Quran yang berada dalam genggaman Ahlul Bait dan pengetahuan mereka akan zahir dan batin Al-Quran. Adapun yang ketiga yaitu isi Al-Quran berada dalam syair aulia Tuhan dan musuh-musuh mereka. Yang keempat, makna-makna ayat tentang tafsir, tafsil, dan takwil, zahir serta batin, muhkam dan mutasyabih, serta nasi dan mansuh. Yang kelima yaitu penafsiran birro'i dan larangan untuk menafsirkan secara birro'i. Yang keenam, ketiadaan tahrif Al-Quran. Ketujuh, Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu, di mana di dalamnya dijelaskan pula mengenai kaidah-kaidah hukum syar'i. Yang delapan, qiraah dan tolak ukur keabsahannya. Yang kesembilan, turunnya Al-Quran secara sekaligus dan berangsur-angsur. Yang kesepuluh, syafaat Al-Quran dan pahala membaca dan menghafal Al-Quran. 11, tilawah Al-Quran dan adab-adabnya. 12, istilah-istilah dan metode penafsiran Al-Quran yang dipakai. Langkah-langkah penafsiran Al-Safi menyebutkan Makkiyah atau Madaniyah dari surah tersebut, kemudian jumlah ayat dalam surah tersebut. Dilanjutkan dengan penafsiran ayat tersebut dengan mengutip pendapat dari sumber riwayat yang menjadi rujukannya, memberi penjelasan mengenai kata yang asing agar dapat dipahami dengan cara menyebutkan sumbernya. Penafsiran Al-Safi. Al-Baqarah ayat 2, penafsiran lafaz dzalika isyarah kepada Ali. Lafaz al-kitabah diibaratkan sebagai Ali. Makna dzalika kitab adalah dia Ali, tidak ada keraguan padanya, kemuliaan perangainya dan keutamaannya sebagai imam, orang yang telah dinaskan.